Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sebuah konsep yang sangat mendalam dari tradisi Islam, yaitu tentang pertanggungjawaban. Sebuah perjalanan yang konon harus dilewati oleh setiap jiwa. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau setiap perbuatan kita, benar-benar setiap perbuatan, sampai yang sekecil debu pun, ternyata akan ditimbang di sebuah neraca dengan keadilan yang absolut? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Oke, kita mulai ya. Perjalanan ini dimulai pada satu hari di mana semua perbuatan kita di dunia akan dihadapkan untuk ditimbang di atas sebuah neraca ilahi. Konsep utamanya itu disebut mizan, tapi ini bukan timbangan biasa loh ya. Al-Quran menggambarkannya sebagai timbangan yang nggak akan salah sedikit pun, benar-benar adil, di mana nggak akan ada satu orang pun yang dirugikan, walau sekecil apapun. Ada sebuah kisah yang menarik banget nih tentang seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar. Suatu hari, dia lagi nimbang tepung, terus dia lihat ada seekor semut yang kecil banget di timbangannya. Saking kecilnya, beratnya itu nggak ngaruh sama sekali ke timbangan. Dan tahu nggak, momen itu justru yang bikin dia nangis. Dia langsung sadar akan sebuah kebenaran yang dalam banget. Kalau timbangan di dunia ini aja yang udah presisi, bisa nggak mendeteksi berat seekor semut, gimana dengan timbangan di akhirat nanti? Pasti jauh lebih presisi dan akan memperhitungkan semuanya. Nah, ini dia intinya. Pelajaran dari semut kecil tadi itu adalah bahkan perbuatan sekecil zarah, itu loh partikel debu yang cuma kelihatan kalau ada cahaya masuk, itu bakal dihitung dan ditimbang. Nggak ada yang bakal kelewat, sama sekali. Terus setelah semua ditimbang, apa yang terjadi? Nah, ada beberapa kemungkinan hasil untuk setiap jiwa. Garis besarnya sih ada dua hasil utama. Kalau timbangan amal baiknya lebih berat, wah, mereka ini orang-orang yang sukses dan beruntung. Tapi sebaliknya, kalau ternyata lebih ringan, mereka inilah orang-orang yang rugi dan penuh dengan penyesalan. Tapi ada kemungkinan ketiga yang super menarik. Namanya A'raf. Ini adalah sebuah tempat perbatasan untuk mereka yang timbangannya impas, seimbang banget antara perbuatan baik dan buruknya. Jadi, siapa aja nih yang ada di A'raf? Beberapa sumber menyebutkan golongan-golongan ini. Mereka yang amal baik dan buruknya sama persis, mereka yang masih punya dosa-dosa kecil yang belum terhapus, atau bahkan, contohnya, seorang pejuang yang gugur di jalan Tuhan, tapi ternyata durhaka sama orang tuanya. Nah, di tempat penantian ini, rasa cemas dan harapan mereka jadi semacam proses pemurnian, sampai akhirnya, atas rahmat Tuhan, mereka diizinkan masuk ke surga. Oke, dari mizan, perjalanan berlanjut ke tahap berikutnya yang jujur aja jauh lebih menegangkan, sebuah ujian penentuan. Namanya Sirot. Ini adalah jembatan yang katanya harus dilewati oleh setiap jiwa, tanpa kecuali. Jembatan ini adalah jalan sekaligus ujian terakhir sebelum seseorang bisa mencapai keselamatan. Dan penggambarannya, wow, luar biasa. Disebutkan kalau sirot itu lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Kebayang nggak sih betapa bahaya dan sulitnya untuk lewat? Nah, bagian yang paling bikin merinding sekaligus menarik tuh di sini. Kecepatan seseorang menyeberangi jembatan ini ternyata berhubungan langsung dengan amalnya di dunia. Ada yang bisa lewat secepat kilat, ada yang seperti hembusan angin atau kuda yang lari kencang. Tapi ada juga yang cuma bisa berjalan, merangkak, bahkan sampai terseret. Semuanya bergantung pada iman dan perbuatan mereka. Ini jelas banget menggambarkan pertanggungjawaban pribadi. Jadi ketika ada yang merangkak dan bertanya, "Kenapa aku lambat sekali?" Jawaban yang datang adalah, amalmu sendirilah yang membuatmu lambat. Bukan karena Tuhan yang memperlambat, tapi perbuatan kita sendiri yang menahan kita. Setelah melewati ketegangan jembatan Sirot, suasananya berubah jadi lebih melegakan. Karena ada sebuah anugerah, tempat peristirahatan yang sudah menanti. Tempat ini namanya Haud atau Telaga Nabi. Ini adalah simbol rahmat ilahi, hadiah spesial buat orang-orang beriman yang berhasil melewati semua ujian tadi. Katanya, seteguk air dari telaga ini akan menghilangkan rasa haus untuk selama-lamanya. Coba dibayangin keindahannya. Sumber-sumber menggambarkannya dengan detail yang kaya banget. Airnya lebih putih dari susu, wanginya lebih harum dari parfum kasturi, dan rasanya lebih manis dari madu. Dan airnya ini bersumber langsung dari Kausar, sebuah sungai di dalam surga. Nah, untuk menutup pembahasan kita,
Ada satu kisah yang sangat kuat dan benar-benar merangkum semua tema yang kita bahas hari ini. Bayangkan, ada seorang pria yang dipanggil untuk dihakimi. Di hadapannya dibentangkan 99 gulungan kitab catatan amalnya. Bukan satu, tapi 99. Dan setiap gulungan ini isinya dosa-dosanya. Masing-masing gulungan itu terbentang luas sejauh mata memandang. Bisa dibayangkan kan? Beban dosanya itu kelihatan besar banget, seolah nggak ada harapan. Pria itu pun sudah pasrah. Tapi kemudian Allah berkata, "Kamu punya satu kebaikan yang kami simpan." Lalu dikeluarkanlah selembar kartu kecil, sebuah bitakoh yang bertuliskan kalimat syahadat, kesaksian iman yang pernah ia ucapkan tulus dari hatinya. Dan inilah momen puncaknya yang luar biasa. Ketika 99 gulungan dosa itu diletakkan di satu sisi mizan dan kartu kecil tadi di sisi lainnya, apa yang terjadi? Ternyata kartu itu jauh lebih berat. Ke-99 gulungan dosa itu langsung melayang. Enteng banget. Para ulama menjelaskan, ini karena nggak ada yang lebih berat timbangannya dibanding nama Allah. Kisah tadi membawa kita ke sebuah perenungan terakhir. Setelah kita memahami sistem keadilan yang begitu detail dan presisi, gimana caranya keberadaan rahmat Tuhan yang tak terbatas ini mengubah cara kita memandang arti keadilan yang sempurna itu? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.